Bahwa petani adalah bagian dari kehidupan bangsa ini yang sangat penting sekali, signifikan sekali, wong itu hubungannya dengan pakan. Kita bertani tidak asal bertani, tapi bertani harus bisa menjaga dan merawat bumi ini. Artinya tidak sembarang pakai pestisida, tidak sembarang pakai pupuk, tapi harus yang ramah dengan alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mengikuti penyelenggaraan agenda Muktamar Petani Nahdien yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen, Semarang. Dan saat ini saya sedang bersama Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh, tuan rumah dari Muktamar tersebut. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbah, sedikit saya akan menanyakan apa yang menjadi latar belakang penyelenggaraan kegiatan Muktamar ini. Yang pertama latar belakangnya, ini adalah aspirasi teman-teman, Yeah. bukan aspirasi saya cuma mengikuti saja teman-teman itu. Dan demikian, teman beraspirasi untuk mengumpulkan para petani. Tadinya sejawa, tapi karena waktu dan barangkali tempat yang berada di sini kurang luas dan kurang memenuhi syarat, maka hanya beberapa cabang-cabang yang ada di Jawa ini. Ya, pada dasarnya kita sebagai Nahdliyin dan banyak sekali petani-petani dari Nahdliyin, baik itu dalam arti buruh tani dan petani yang memiliki lahan sawah, maka sudah seharusnya saya sebagai pengurus di PWNU Jawa Tengah merespon aspirasi ini secara positif dan senang sekali dengan ide teman-teman ini. Nah, maka sebagai konsekuensinya saya juga harus menerima teman-teman ini untuk mengadakan acara di sini. Oke. Tadi kalau dilihat dari pesertanya nih, saking pun di mana? Dari Subang sampai Jember sampai Pasuruan. Wah, Jogja. di Jogja. Sepertinya tadi kalau saya perhatikan banyak tantangan gitu yang dihadapi oleh petani. Kalau disimpulkan kan misalnya petani itu makin jauh dari kata kesejahteraan. Itu yang terjadi di lapangan kalau dilihat dari aspirasi teman-teman petani itu pripun dah? Ya, jauh dari kesejahteraan itu karena pertama secara kasat mata ya kos untuk bertani itu sangat tinggi sekali sehingga margin keuntungannya sangat sedikit sekali kan. Misalkan kalau selama ini kita memakai secara konvensional. Arti konvensional ini saya maksud itu adalah pestisida sintetis perapikan, sintetis dan pupuk kimia sintetis gitu. Barangkali kalau pupuk kimia ada subsidi, tapi kadang-kadang subsidi itu kan ada semacam keanehan-keanehan di dalam subsidi itu. Maksud saya keanehan-keanehan panjenengan sudah tahu kan? Kemudian tidak ada subsidi pestisida itu tidak ada. Dan pestisida itu mahal sekali. Jadi tingkat kekuatan pestisida itu karena ada kekebalan pada hama yang pertama, maka pestisida itu tingkatnya harus terus naik terus gitu. Jadi tingkat residu racun di situ sangat banyak. Konsekuensinya menjadi kebal terhadap penyakit akhirnya. Ya, terhadap penyakit harus ada racun yang lebih manjur gitu. Dan itu oleh karena itu marginnya sangat sedikit sekali. Belum lagi regulasi-regulasi yang merugikan petani banyak sekali. Oleh karena itu kita harus mendekonstruksi lagi pertanian kita di Nusantara ini.
Kalau dari pengalaman Mbah mendampingi para petani selama ini, keluhan paling banyak apa tuh Mbah? Kalau saya cuma mendampingi ya, Nggih. terlalu tinggi kalau di mendampingi, tapi menemani Menemani, pendamping. nggih. Menemani curhatan. Iya, ya itu problemnya yaitu ketika panen, seluruhnya panen sehingga harga murah Oh, ketengkulak oke. gitu. Yang kedua ya kesulitan mencari pupuk. Nah, kalau untuk organik ya tidak punya keterampilan untuk membuat dan berkreasi sendiri bagaimana membuat pupuk organik dan pestisida organik. Gitu. Kemudian manajemen petani memang perlu diatur. Nggih. Meskipun dengan pendapatan yang sedemikian ini, bagaimana pendapatan yang sedemikian ini bisa diatur sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik yang dimakan maupun yang dijual. Oke. Jadi kalau selama ini yang dilakukan oleh PWNU Jawa Tengah itu apa saja Mbah? Misalnya apakah ada pelatihan tersendiri atau membantu off-takernya atau seperti itu? Ya ada. Pertama adalah pelatihan. Pelatihan itu tidak hanya secara teknis saja, tapi harus kita sampaikan tentang ideologi pertanian dan politik pangan. Oh, Gitu. sampai sejauh itu? Ya, kemudian bagaimana membuat pupuk, bagaimana membuat pestisida yang alami. Biasanya kita menyelenggarakannya dalam waktu 3+2. 3+2. 3+2, 3 hari plus 2 hari. Jadi 1 hari untuk etiologisasi tani, 2 hari untuk pembuatan pupuk, pelatihan, kemudian 2 hari untuk pelatihan pembuatan pestisida alami. Itu yang dilakukan. Kemudian memberikan contoh dalam template, terutama yang dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di Muro, misalkan satu desa, satu template, dan berbagai bantuan dan kerjasama dengan pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga yang lain, lembaga keuangan, misalkan yang di Muro itu dengan bank daerah dan sebagainya. Terus setelah itu membuat pendampingan bagaimana menanamnya. Terus mereka selalu laporan petani itu kepada tim dari PWNU ini perkembangan tanaman tersebut, terutama di sini adalah padi hari per hari sampai hari panen, hingga itu menjadi data. Barangkali ada kasus-kasus tertentu tentang pertanian tersebut, tentang penanaman tersebut, hingga bisa menjadi pengalaman dan pengetahuan baru bagi teman-teman pendamping yang ada di PWNU gitu. Sepertinya kerjasama dengan Blora itu sudah cukup lama dan cukup bagus ya Mbah ya, yang dikerjakan antara pemerintah Blora dengan pengurus NU. Ya, mereka sudah menandatangani MOU dari pemerintah daerah, Bapak Bupati Arif Rahman itu dengan SKPD yang berhubungan dan kepala desa dan kepala dinas juga pejabat di kecamatan camatnya masing-masing sama desanya juga membuat MOU bersama NU. Sehingga bagaimana pemerintah bisa bersinergi dengan ormas itu yang positif. Hal ini adalah pengadaan dan ketahanan pangan. Sejauh ini di Jawa Tengah yang terjadi begitu rapi sampai ke kabupaten, apa cuma Blora atau ada yang lain tuh? Baru Blora. Baru Blora. Artinya yang memberikan respon dan kehadiran yang positif baru Blora. Pemerintahnya. Pemerintahnya secara institusional. Kalau yang lain belum. Ya meskipun mendorong tapi tidak sejauh gitu yang ada di Blora tersebut. Karena seharusnya bupati yang NU kan agak banyak Mbak ya? Ya tidak harus NU, semua bupati juga butuh makan, juga butuh ya. Lebih-lebih yang NU. Lebih-lebih yang NU. Nah ini masalah pertanyaannya.
Oke. Sing butuh mangan orang NU tok. Heeh. Ini kita bicara tentang nasional ya. Oke. Bukan hanya ini adalah satu khidmah NU kepada warga Nahdien dan umumnya kepada masyarakat keseluruhan. Berarti bisa dikatakan kalau muktamar petani ini itu adalah dalam rangka konsolidasi petani yang seharusnya juga tidak hanya Jawa Tengah atau Jawa saja, Ya. tapi lebih luas karena menjelang muktamar untuk satu sisi mungkin menyebarkan gagasan. Yang pertama menggugah kesadaran bagi para petani itu bahwa petani adalah bagian dari kehidupan bangsa ini yang sangat penting sekali, signifikan sekali, wong itu hubungannya dengan pakan. Yang kedua ya kita bertani tidak asal bertani, tapi bertani harus bisa menjaga dan merawat bumi ini, artinya tidak sembarang pakai pestisida, tidak sembarang pakai pupuk, berarti harus yang ramah dengan alam ini, gitu. Yang ketiga ya kita memang harus bersama-sama. Masalah pangan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu tani tidak, tapi harus kelompok. Kita harus membuat jaringan dan saling tukar pengalaman sehingga yang paling takus nanti kita tiru, yang paling tepat kita bisa tularkan kepada yang lain gitu. Artinya ini membuka kesadaran kita bahwa pertanian itu sangat penting karena hubungannya dengan ketahanan pangan. Dan untuk itu mereka harus mendapatkan porsi perhatian oleh ormas maupun oleh negara yang tidak sebagaimana kemarin-kemarin. Ini kan momentumnya ada muktamar, Mbah. Ada apakah bisa mengekskalasi semangat ini, gugah kesadaran ini sampai ke muktamar? Ya seharusnya demikian. Karena LPT yang datang ini adalah perwakilan dari cabang-cabang. Tentunya apa yang dihasilkan dari sini, yang dibicarakan di sini, akan dititipkan aspirasi tersebut melalui peserta muktamar tersebut, yaitu ketua-ketua cabang dan pengurus cabang kan gitu. Jadi kalau ini menjelang muktamar NU, memang salah satu tujuan kita adalah memberikan sumbang pikiran atau merekomendasi hasil-hasil muktamar petani ini ke muktamar NU yang di Tambak Beras tersebut. Jadi ini merupakan persiapan utama. Momentumnya persiapan. Nggih. Tapi nggak ada kaitannya dengan pemilihan-pemilihan ya, Mbak? Enggak ada urutannya. Jadi kita lebih banyak memberikan perhatian yang intens pada program-programnya. Kalau boleh kami tawarkan kepada ketua, calon-calon ketua, siapa yang bisa memfasilitasi dan mewujudkan gagasan-gagasan ini, ya, kita dukung tentunya. Sudah ada yang ditawarkan, Mbak? Waktu sudah mendesak, tidak perlu penawaran-penawaran. Harusnya sudah bisa dilihat sendiri nanti. Iya. Mbah, matur nuwun, Mbah, atas waktunya. Iya, kami juga matur nuwun. Teman-teman, demikian obrolan singkat dengan Mbah Ubed, tuan rumah dari Muktamar Petani Nahdien di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.